Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat GL semua, bagaimana kabarnya? Saya harap kabarnya selalu baik ya, meskipun masih berada di dalam situasi pandemi seperti ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi bagaimana membuat blog yang simple. Dalam hal ini saya akan pakai Google Site. Mudahnya apa Bapak Ibu? Karena hampir semua kita punya akun Google. Dan Google Site ini terintegrasi dengan Google. Kemudian tampilan admin area yang simple, website cepat, khas Google, dan fitur sharingnya karena dia terintegrasi dengan Google Drive dan Google Docs. Cara mengaksesnya bagaimana? Jadi kalau Bapak Ibu berpikiran bahwa membuat blog itu sulit, setelah Bapak Ibu melihat cara membuat blog di Google Site ini, saya yakin anggapan Bapak Ibu akan hilang. Kita tinggal mengetikkan site google.com Bapak Ibu. Oke, kalau sudah, langkah pertama adalah kita harus sign in dengan akun Google kita. Jadi misalkan ini sudah punya ya, saya pakai ini. Kemudian silahkan dimasukkan passwordnya seperti biasa. Kita tinggal klik next Bapak Ibu, terus kita tunggu proses loadingnya. Dan kita sudah siap membuat blog menggunakan Google Site. Di awal ini ada tombol plus, ini digunakan untuk membuat blank site atau halaman kosong atau blog kosong. Sementara di samping kanan, ini adalah template yang bisa kita pakai. Jadi Bapak Ibu bisa memilih salah satu dari ini. Oke, kalau Bapak Ibu klik menu yang atas, misalkan saya pilih template-nya yang education ya, yang club ini misalkan. Kita tinggal pilih saja. Jadi membuat blog di sini semudah Bapak Ibu membuat PowerPoint atau bahkan semudah Bapak Ibu mengetik di Microsoft Word. Beginilah tampilan blog kita kalau Sobat GL masih pertama kali membuat Google Site atau membuat blog, maka nanti akan ada tampilan ini. Tampilan tour. Ini menunjukkan fitur-fitur yang ada di Google Site. Oke, Sobat GL semua. Menunya di dalam Google Site ini untuk memudahkannya bisa saya kelompokkan menjadi yang di tengah, di kanan, dan di atas. Oke, kita mulai dari yang tengah Sobat GL. Yang tengah ini adalah tempat untuk menampilkan header Sobat GL semua. Jadi di sini misalkan ingin mengganti nama, misalnya Sobat GL bisa mengganti hurufnya semudah mengganti di Microsoft Word. Mau dicetak tebal, ukurannya dirubah, dicetak miring, atau bahkan memberikan link, itu juga mudah sekali. Ini adalah nama yang akan tampil di tab browser Sobat GL semua. Kalau Sobat GL ingin menambahkan logo, ini tinggal diklik saja, maka Sobat GL tinggal memilih logonya saja. Misalkan kita upload. Oke, jadi di sini akan ada logo. Semudah itu Sobat GL semua. Ini tinggal kita tutup saja, maka otomatis tersimpan, dan perubahan ini semua tersimpan secara otomatis di cloud. Jadi misalkan Sobat GL mengerjakannya di PC dan tiba-tiba listriknya mati, pekerjaan Sobat GL tidak akan hilang. Bagian kedua Sobat GL, menu bagian atas ini terdiri dari tombol undo untuk membatalkan perubahan yang terakhir. Kemudian redo ini untuk kembali lagi mengaplikasikan perubahan yang terakhir. Kemudian yang adalah tombol preview digunakan untuk melihat kira-kira tampilan blog Sobat GL nanti seperti apa. Kemudian link digunakan untuk mengcopy link atau alamat website Sobat GL semua.
Kemudian di samping kanannya ini digunakan untuk share dengan partner kerja kita. Dan yang di sini setting ini digunakan untuk menata blog kita lebih lanjut. Jadi mau misalkan menunya mau dibuat di atas atau di samping, warnanya mau dibuat transparan atau memilih warna. Kemudian di sini ada brand image, dari di mana tempat saya mengupload logo. Oke, tapi ini kita lewati dulu. Kita kembali ke bagian utama dulu. Oke. Kemudian di sini ada tombol more dan untuk menampilkan fungsi tambahan seperti version history atau untuk melihat catatan perubahan atau untuk melihat duplicate site yang ada. Dan yang terakhir, Sobat GL, ini adalah tombol publish. Artinya, sebelum tombol ini Sobat GL klik, maka website itu belum akan bisa diakses atau bisa dilihat oleh orang lain. Oke. Bagian ketiga itu adalah menu yang berada di sebelah kanan. Di bagian kanan ini cenderung berisi editor untuk mengisi atau untuk memberikan konten ke blog kita. Jadi di sini terdiri dari 3 tab. Insert ini berisi jenis-jenis konten yang dapat dimasukkan ke halaman website kita. Jadi bisa teks, bisa gambar, image, bisa divider atau pembagi, bisa drive. Ini jika berupa file. Terus layoutnya itu bisa dipilih. Kalau seperti ini berarti gambar kemudian teks. Kalau seperti ini gambar-gambar di bawahnya teks. Nah, persis seperti tampilan yang ada di sini. Kemudian yang kedua itu ada tab pages. Tab pages ini digunakan jika Sobat GL semua ingin menambahkan halaman baru. Jadi meskipun ini blog, Sobat GL nanti bisa mengorganisirnya. Contohnya di sini sudah ada 3 halaman default, home, event, sama about. Nah, jadi Sobat GL tidak perlu susah-susah membuat link menu yang ada di atas ini. Oke, selanjutnya yang tab terakhir itu adalah themes. Themes ini memungkinkan Sobat GL semua untuk memilih tema dari website yang akan dibuat. Jadi tema itu nanti mencakup tulisan, aksen warna, dan pilihan latar belakang. Mungkin pertanyaan pertama yang muncul di Sobat GL semua, itu backgroundnya kok seperti itu gambarnya, apa tidak bisa kita ganti? Bisa. Caranya di sini ada change image. Ini kita tinggal klik upload jika kita ingin menggunakan gambar kita sendiri, atau kita tinggal select image jika kita ingin menggunakan stok gambarnya Google. Misalkan saya pakai stok gambarnya Google saja, saya pilih yang ini, kita tinggal klik select dan gambar kita sudah berganti. Selanjutnya, bagaimana cara mengisi tulisannya? Mengisi tulisannya tidak kalah mudah Sobat GL. Mengisi tulisannya seperti mengetik di Microsoft Word saja. Jadi di sini sudah ada, karena kita tidak pakai template, di sini sudah ada contohnya, tapi ini bisa kita tambah dan bisa kita hapus, juga bisa kita pindah. Misalkan saya taruh di sini, ini akan berubah menjadi segi 4 dan ini bisa kita gunakan untuk memindah item. Di sini Sobat GL kita bisa menuliskan deskripsi singkat blog kita. Misalnya, ini tulisannya kok terlalu kecil, coba kita besarkan. Oke, kita cetak tebal, kita cetak miring misalnya. Oke. Terus misalkan saya tidak menghendaki yang seperti ini, saya menghendaki yang ada gambarnya di samping. Ini kita hapus. Oke, kita bisa memasukkan dari tab insert, kita tinggal memilih mana yang mau kita pakai. Misalkan ini, kita tinggal klik
Untuk mengupload gambarnya pun kita tinggal klik, kemudian kita tinggal pilih select image. Oke, ini akan menampilkan gambar yang tersimpan di drive Google kita. Sobat GL juga bisa memanfaatkan Google Image Search. Ini jika ingin mengambil gambar dari Google. Misalnya, oke, saya ambil yang ini misalnya. Kita tinggal klik, kita tandai, terus kita klik insert. Maka gambarnya akan berpindah ke sini. Dan disinilah kita mengetikkan teksnya. Kemudian di sini kita bisa mengetikkan kontennya. Misalkan ini kita isikan. Karena posisinya ini di bawah, misalkan Sobat GL ingin merubahnya ke atas, tinggal taruh saja di sini sampai berubah menjadi panah 4 sisi, kemudian kita klik, kita geser ke atas. Semudah ini membuatnya. Misalkan ini tidak kita pakai, ini mau kita buang. Ini bisa kita pakai untuk memasukkan video. Ini bisa kita pakai untuk nge-link dengan presentasi yang kita punya. Sampai di sini Sobat GL, inilah cara sederhana membuat blog. Kemudian langkah terakhir, agar blog nanti bisa diakses, maka perlu kita publish. Caranya adalah kita klik publish. Di sini kita harus menentukan nama dari blog kita. Misalnya belajar blog. Oke, kalau muncul seperti ini, artinya nama ini sudah dipakai. Jadi kita harus mau tidak mau seperti halnya nama email, kita harus mengganti nama ini. Misalkan kita tambah. Kalau sudah, sampai di sini kita tinggal klik publish. Perlu diingat, alamat kita berarti nanti pakai ini, Sobat GL. Oke, kita klik publish. Dan blog kita sudah selesai. Cara melihatnya bagaimana? Kita cek dengan menggunakan tombol preview. Maka tampilan blog kita nanti seperti ini. Jadi kita sudah bisa membuat blog yang bagus tanpa coding, tinggal mengisi kontennya saja. Kemudian untuk kembali mengedit bagaimana? Kembali mengedit, kita tinggal klik tombol silang yang ada di sini. Maka kita akan kembali ke editor. Terakhir sekali, bagaimana jika Sobat GL ingin membagikan blog yang tadi sudah dibuat? Caranya, cukup arahkan ke tombol ini, kemudian tinggal klik copy link, maka alamat itu sudah bisa di-share ke sahabat-sahabat Sobat GL semua. Misalkan kita coba, kita buka di browser lain, kita tinggal pastekan saja. Kira-kira beginilah tampilan blog Sobat GL semua jika diakses oleh orang lain. Misalkan link itu mau di-share menggunakan sosial media, caranya juga sama, tinggal dikopikan dari tombol copy publish site link. Sampai di sini dulu Sobat GL, selamat berkreasi, silahkan dicoba semua menu yang ada di Google Site. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.